Banten merupakan wilayah yang pernah berjaya di masa silam. Jauh sebelum masa kejayaan Banten, daerah ini sudah sangat terkenal di kalangan para pelancong Eropa, khususnya Portugis. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin, putra kandung Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal Sunan Gunung Jati, ditampuk menjadi Sultan Surosowan Banten. Beliau wafat tahun 1570. Maulana Hasanuddin setelah mendapat mandat dari ayahandanya menjadi penguasa pertama yang beribu kota di Banten Girang. Tak lama setelah mendudukan pusat kekuasaan pertama yang belum Islam, Maulana Hasanuddin segera memindahkan pusat pemerintahan Banten dari bagian hulu di daerah Banten Girang menuju hilir Sungai Cibanten. Ibu kota baru yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Banten terletak persis di muara Sungai Cibanten yang diapit dua mulut sungai besar, yaitu Pelabuhan Pabean di sisi barat dan Pelabuhan Karangantu di sebelah timur, yang saat ini dikenal sebagai Banten Lama. Inisiatif Maulana Hasanuddin memindahkan ibu kota ke muara sungai itu didorong oleh perkembangan politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Dengan jatuhnya kota Malaka ke tangan bangsa Portugis, kekuatan ekonomi Eropa mulai menapak sebelum kemudian semakin banyaknya para pedagang Eropa yang turut meramaikan perdagangan lintas benua di Selat Malaka dan Laut Jawa. Ada alasan kuat kenapa Banten Girang kemudian ditinggalkan dan dipindahkan ke Banten Lama di delta Sungai Cibanten. Itu ada alasan dua. Yang pertama adalah alasan ekonomi dan yang kedua adalah politik. Karena saat itu memang eranya pertumbuhan kota-kota dagang di bawah dinasti Islam dan Banten tidak mau ketinggalan untuk ikut bersaing di dalam memanfaatkan era perdagangan rempah-rempah. Kalau dulu masa-masa pra-Islam, kerajaan itu berbasis agraris dan masa Islam ini lebih banyak basisnya kepada perdagangan. Jadi alasan yang sangat rasional kalau ibu kota Kesultanan Banten itu berada di dekat pelabuhan. Saya kira ini merupakan satu basis ekonomi dari sebuah kerajaan Islam. Menurut informasi yang diberikan oleh catatan-catatan para pedagang asing, baik Eropa, Cina maupun India, itu pelabuhan Pabean itu adalah pelabuhan internasional, di mana di situ ada sah bandar yang bisa mengatur seluruh transaksi perdagangan. Di situ ada juru dacing juga untuk juru timbangnya, ada pemungut pajak. Kemudian juga biasanya ada penterjemah juga untuk transaksi. Sedangkan di Karangantu adalah pelabuhan Nusantaranya, yaitu untuk melayani perdagangan lokal, yaitu dari pedagang-pedagang dari pelabuhan Cirebon, dari Tuban, Surabaya, dan Makassar. Dan buktinya sampai sekarang di Karangantu masih banyak juga komunitas-komunitas pedagang ataupun komunitas nelayan yang berasal dari Mandar, dari Makassar, dan beberapa tempat dari pantai utara Jawa. Sejak saat itu, seiring dengan tumbuhnya kota-kota perniagaan di pesisir timur Sumatera dan pantai utara Jawa, Pelabuhan Pabean di Banten pun menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai disinggahi para pedagang dari Afrika, India, Cina, dan Eropa. Sementara itu, Karangantu menjadi tempat berinteraksi para pedagang dari berbagai pelabuhan di Nusantara.
Banten juga memonopoli perdagangan lada dan berbagai rempah lainnya, baik berasal dari pedalaman Banten sendiri maupun dari daerah Lampung. Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar untuk produk lada. Jadi Eropa sangat membutuhkan komoditas lada sebagai rempah utama. Selain negeri Aceh, Darussalam, Banten merupakan pelabuhan pengekspor lada kedua terbesar di Asia Tenggara, dan oleh karena itu banyak sekali pedagang-pedagang dari Cina, India, dan Eropa datang. Memang tujuan utamanya adalah untuk membeli lada yang dipasarkan di Eropa, dan berkat produk-produk lada itulah akan terjadi pertukaran yang luar biasa hebatnya. Karena di Banten bukan hanya lada saja akhirnya yang diperjualbelikan, tetapi juga ada barang-barang impor seperti keramik dari Cina, kemudian sutra, dan barang-barang luks lainnya. Dibantu orang Inggris, Denmark, Prancis, dan Tionghoa, Banten berdagang dengan Persia, India, Syam, Vietnam, Filipina, Cina, serta Jepang. Para pedagang mancanegara itu sebenarnya mencari pelabuhan dimanapun tidak ada gitu. Kalau yang ketika di Malaka itu diambil alih oleh Portugis, mereka mencari lagi ke Banten, mereka mencari lagi ke Ambon dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya mereka terus mencari komoditas yang mereka ingin, yang mereka cari gitu loh. Nah, adapun yang mereka cari di Banten ini, di daerah Hindia Timur, itu berupa lada. Penanaman lada di Banten sangat cukup untuk mereka menghangatkan tubuh, karena kita tahu di dataran Eropa sana apabila musim dingin tiba, mereka membutuhkan rempah-rempah yang untuk menghangatkan tubuh mereka. Berkembangnya perdagangan jalur laut lintas lautan di Pelabuhan Banten menjadikan Banten sebagai kawasan multi etnis, bahkan juga multi ras. Para pedagang mancanegara tersebut kerap tinggal beberapa waktu di wilayah Banten, berbaur dengan masyarakat Banten di bagian utara. Bersamaan dengan tumbuhnya Pelabuhan Pabean sebagai pusat niaga dunia dan Pelabuhan Karangantu sebagai pusat perdagangan Nusantara, agama Islam yang pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati dan putranya, Maulana Hasanuddin, juga berkembang pesat di Banten. Perkembangan Islam sebagai agama negara telah ditandai dengan didirikannya pondok pesantren yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Masyarakat Banten yang kala itu sudah beragama Islam adalah masyarakat yang memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan, asal-usul geografis, budaya, dan agama. Dan utai warna-warna amilat bisa mai kangkapin lima. Kemajuan Banten sebagai salah satu pusat niaga dunia menarik minat para pedagang dari negeri Belanda. Pada Maret 1602, para pedagang Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk suatu kongsi dagang bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1603, VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yang tetap di Banten. Yang kemudian upaya memonopoli perdagangan tersebut terus berlanjut hingga pada era Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1651 sampai 1684. Nah, pada tanggal 2 Maret
1602 itu mulai VOC dibangun. Mulai VOC berdiri maksud saya. Dan pada saat itulah perdagangan di Banten itu diatur oleh VOC. Nah, pada saat Cornelis de Houtman tiba di Banten, itu tepatnya di pelabuhan Pabean, itu diterima baik oleh Sultan pada saat itu. Dan mereka ingin berniaga dengan Banten, ya is okay gitu. Banten menerima sekali. Nah, terutama bagi Syah Bandar Banten itu merupakan satu kesempatan yang bagus apabila orang Eropa datang ke Banten. Nah, Syah Bandarnya di sini banyak. Syah Bandar itu jarang sekali orang Banten ya. Ada beberapa Syah Bandar di pelabuhan Banten itu tercatat Syah Bandar Kaitsu, Syah Bandar Cakradana, Syah Bandar Andamuhi, itu orang-orang luar, orang India, orang Tionghoa dan lain sebagainya. Dan ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, Sultan itu menerima dengan lapang dada. Silakan kalau mau berniaga di Banten, dan kami menyediakan lada dan lain sebagainya untuk keperluan orang-orang Eropa. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa lah, Banten menjadi daerah makmur dengan hasil buminya yang melimpah ruah. Banten berhasil di bidang pertanian dan perkebunan. Lada sebagai komoditi unggulan pada masa itu, hasil per tahunnya mencapai 3,5 juta pounds. Jelas sekali saya menuliskan bahwa wangi lada di Banten itu tercium sampai ke Eropa. Dan orang-orang Eropa itu begitu terpesona dengan harumnya lada di Banten. Nah, persoalannya adalah ketika Kesultanan beralih dari Abdul Mafakir ke Sultan Agung Tirtayasa, Sultan berpikir orang Banten ini tidak makan lada. Orang Banten ini tidak makan lada, tapi makan beras. Dan lada di Banten itu bukan hanya dari Banten, ya, bukan hanya dari Banten, tapi dari Lampung juga. Ingat bahwa Lampung itu merupakan bagian dari Banten pada saat itu. Dan produksi lada dari Banten itu dibawa ke Eropa sana begitu banyak. Nah, jadi itulah penyebab dari VOC memonopoli perdagangan di Banten. Keberhasilan pertanian dan perkebunan tersebut ditunjang sistem irigasi atau teknologi pengairan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunan tersebut. Semakin banyaknya penduduk, dibutuhkan pasokan pangan yang lebih besar lagi, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa membangun semacam irigasi dengan cara membendung sungai-sungai yang mengalir ke pantai utara, dan dari bendungan itu kemudian dibuatkan terusan-terusan yang airnya bisa mengaliri areal sepanjang antara Pontang sampai ke Cisadane. Pekerjaan air ini memang harus kita akui sebagai produk atau semacam karya besar dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk membangun Banten di samping berbasis perdagangan juga berbasis pertanian. Saya pikir Sultan Ageng Tirtayasa ini boleh dibilang semacam memiliki monumen yang harus kita abadikan sebagai salah seorang investor terbesar di Asia Tenggara pada masanya, dengan mengerahkan berbagai potensi yang ada di Banten, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang begitu besar, sehingga pangan sejak itu tidak harus diimpor lagi. Dan sampai sekarang terbukti bahwa sepanjang jalan
tol antara Tangerang sampai ke Serang itu masih terlihat persawahan yang demikian luas sampai ke pantai utara. Kejayaan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa juga ditandai dengan mata uang yang dicetak oleh pemerintahan Banten sebagai alat tukar yang sah. Pada masa itu, Banten juga memiliki armada laut yang mengesankan dan dibuat dengan gaya Eropa. Sebagai negara yang maju, Banten mampu membayar orang-orang Eropa, Cina, dan India Tamil yang bekerja pada Kesultanan Banten. Pada masa itu pula, Banten mengirim 2 orang duta besar pertama ke Inggris tahun 1662, yaitu Kiai Ngabehi Nayawi Praja dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Kedua orang duta besar Banten tersebut datang ke Inggris membawa misi diplomatik. Oleh Raja Inggris Charles II, mereka berdua diberikan gelar Sir Abdul untuk Kiai Ngabehi Nayawi Praja dan Sir Ahmed untuk Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Namun masa kejayaan Banten berakhir saat Sultan Haji, sang putra mahkota, terhasut oleh VOC dan melakukan kudeta terhadap kesultanan dengan merebut kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan ayahnya sendiri. Pada awalnya Sultan itu menerima dengan baik kedatangan VOC. Ketika VOC merebut wilayah dan masuk pada satu kekuasaan, Sultan berpikir, wah ini indikasinya sudah tidak bagus gitu. Terlebih di Banten itu ada satu peristiwa yang begitu membuat miris kita, yaitu anak yang maksud saya anak yang menghendaki kekuasaan bapaknya, dan masuklah VOC pada saat itu. Jadi timbullah reaksi dari Sultan yang menghancurkan Istana Tirtayasa dan membunuhnya, hanguskan Istana Surasoan. Jadi begini, Banten ini memiliki 2 istana, satu di Surasoan, satu lagi di Tirtayasa. Tirtayasa ini hancur lebur bukan oleh kolonial, ya, bukan oleh VOC, tapi oleh di bumi hanguskan oleh pasukan Banten sendiri. Seiring waktu, Banten telah berubah. Kejayaan masa lalu hanya menyisakan bangunan cagar budaya yang sebagian masih terlestarikan, namun sebagiannya hanyalah merupakan onggokan reruntuhan. Pasca keruntuhan Kesultanan Banten, kawasan Banten Lama hanyalah menjadi objek wisata yang ramai pada hari besar Islam. Sedangkan Pelabuhan Karangantu hanyalah tempat bersandarnya perahu nelayan yang merupakan tempat perdagangan ikan skala kecil.
saya melihat penataannya mungkin mengacu pada yang ke arah lebih baik lah. Tetapi saat ini Pelabuhan Karangantu seperti yang kita lihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di situ. Terus banyak kapal-kapal yang tidak layak masih ada di situ. Jadi terlihat kumuh lah. Ya makanya saya katakan tadi bahwa pembangunan itu tidak akan bisa berjalan baik kalau kita mengandalkan pemerintah saja. Harus ada 3 faktor yang saya katakan. Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Yang terpenting masyarakat. Percuma kalaupun dibuat bagus kalau masyarakatnya tidak merawatnya dengan bijak. Berpuluh-puluh tahun baik kawasan Banten Lama maupun Pelabuhan Karangantu terbiarkan menjadi kawasan tak terawat yang tidak mencerminkan kejayaan Banten masa lalu. Banten dengan nilai historisnya yang gagah merupakan identitas Banten masa kini dan masa depan. Dengan upaya melestarikan jejak kejayaan Banten masa lalu, pemerintah Provinsi Banten saat ini memiliki program merevitalisasi Banten Lama dengan melakukan pemugaran di beberapa titik di kawasan Banten Lama. Alhamdulillah saya sebagai Sultan Banten, sebagai pewaris keturunan dari Sultan Banten sendiri, merasa bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Banten sekarang ini mulai ada atensi untuk menghidupkan kembali, melestarikan peninggalan sejarah leluhur. Kita harapkan bahwa Banten Lama yang selama ini, terutama makam dan Masjid Agung Banten Lama yang selama ini kumuh, kita harapkan tertata dengan baik, bersih, sehingga para pengunjung peziarah nanti yang akan datang di kemudian hari ini merasa nyaman, seperti itu. Saya terima kasih sekali kepada pemerintah Provinsi Banten, Seki Gubernur Pak Wahidin Halim dalam hal ini sangat concern diawali ketika beliau naik sebagai Gubernur Banten, janjinya itu terpenuhi, jawab. Program revitalisasi Banten Lama mungkin tidak akan pernah mengembalikan Banten pada kejayaan masa lalu. Namun, program ini tak lain untuk memperkuat nilai historis Banten untuk dipelajari dan dikenang sebagai nilai sejarah yang tidak boleh terhapuskan. Terlebih, Banten Lama merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi Banten dengan peninggalan cagar budayanya yang sangat bernilai. Di kawasan Banten Lama dengan luas wilayah kurang lebih 18,5 km persegi ini terdapat situs-situs berupa Keraton Surosoan yang pada masa lalu merupakan kediaman Sultan-Sultan Banten. Keraton Kaibon yang merupakan kediaman Ibunda Sultan Syafriuddin yang bernama Ratu Asiyah. Masjid Pecinan Tinggi, Museum Situs Banten Lama, kemudian Masjid Agung Banten, dan Vihara Avalokitesvara yang hingga kini masih digunakan masyarakat untuk beribadah, serta pemakaman keluarga Kesultanan Banten yang sering dikunjungi masyarakat untuk berziarah. Berbagai peninggalan sejarah itu adalah tanda kejayaan Banten masa silam
yang kelestariannya harus terjaga, sekaligus juga memiliki daya tarik untuk mendatangkan para wisatawan sejarah dan budaya. Saya berharap masyarakat pun turut membangun. Jadi pembangunan ini tidak hanya pemerintah yang harus membangun. Ada 3 faktor yang harus membangun demi kemajuan bangsa ini. Yang pertama adalah pemerintah, itu tentu. Yang kedua pihak swasta, yang ketiga masyarakat. Masyarakat harus turut membangun dalam proses pembangunan di Provinsi Banten ini. Tetapi ingat bahwa pembangunan ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Sejarah adalah potret masa lalu, tempat kita mengenal dan memahami para leluhur. Sejarah haruslah meninggalkan jejak agar kita dapat belajar dan memetik hikmah. Banten dengan kejayaan masa lalunya adalah spirit untuk generasi masa kini dan masa depan agar dapat berjuang lebih baik lagi.